Setelah sekian lama saya memberikan tantangan terhadap Habib Bahar Smith, di mana beliau penuh dengan ucapan-ucapan yang kasar, kotor, dan ucapan-ucapan yang kurang ajar kalau menurut saya. Beliau berani mendatangi orang-orang yang menentang beliau, yang katanya seperti Andi Rompas. Andi Rompas, bilang sama dia, Ana udah sampai ke tempat dia tuh di Minahasa. Suruh dia coba sampai ke tempat Ana di Wonasa, di Manado. Terang potong-potong bala dua sama dia. Seperti Tengku Kori. Abang, saya dari dulu nggak pernah bang bikin rusuh, bikin kacau, nggak pernah. Tapi kalau masalah harga diri saya ditantang, saya datang. Saya nungguin tuh di tempat sepi dari tadi, makanya sampai rame begini. Mengaku dirinya digigit kobra, kobranya mati. Mengaku ditembak lobang bajunya, katanya. Tapi dianya tidak kenapa-kenapa, tidak ada darah sedikit pun katanya. Orang lapangan, orang perang, kata TIJ. Dan di sini teman-teman, saya kalau melihat fenomena-fenomena yang terjadi terhadap Bahar Smith ini, apakah dia tidak sadar atau melihat ketika dia berceramah menganggap dunia hanya sesempit hidupnya sendiri, di lingkungannya sendiri, terekam, Bib ya. Beb ya. Video saya ini juga direkam dan ini bisa ditonton ke seluruh dunia. Yang bisa mengakses YouTube bisa nonton video saya. Begitupun dengan ceramah Anda. Anda berpikir ketika ceramah di depan orang banyak begitu hanya orang di situ yang mendengar. Tidak. Setiap kepala memiliki handphone sekarang. Dan dia memiliki hak untuk merekam, untuk mengupload, memviralkan, dan lain sebagainya. Karena apa? Bersifat publik. Dan ketika tersebar di publik, bebas orang untuk menanggapinya. Dan di sini teman-teman, kenapa saya berani menentang Habib Bahar Smith? Kenapa saya berkali-kali menentang beliau? Dan responnya berbeda. Respon terbalik. Benar kata Mahesa Al-Bantani. Kalau dia ini bukan seorang ulama, tetapi dia adalah preman. Preman apa ulama? Ditantang untuk mengkaji kitab, dia tidak mau. Ditantang ribut, datang teman-teman. Sampai-sampai dikawal, ya, dijaga oleh polisi dan TNI. Takut ada keributan. Preman! Anda itu dianggap ulama sama umat. Ditantang ribut, datang ke sana. Mau cincang jadi belah dua, katanya Andi Rompas. Apa Anda? Mau sampai kapan Anda ingin mencerminkan cucu Nabi seperti ini? Seperti preman. Ditentang mengkaji kitab, tidak datang, tidak mau, tidak menanggapi. Ditentang ribut, datang ke sana sini. Ini secara pribadi saya sampaikan kepada Bahar Smith. Anda itu sudah dianggap ulama, dianggap cucu Nabi. Mengaku sendiri Anda itu di dalam darah Anda ini mengalir darah kenabian. Kesontoloyoan itu. Pengakuan-pengakuan sontoloyo Anda nisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi akhlak Anda, ucapan Anda, tindakan Anda tidak mencerminkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Heran saya. Makanya ketika Rasulullah di akhir hayatnya, dia tidak memanggil keturunannya ya dzurriyyati, yang dipanggil dia ummati, ya ummati. Islam dinul khalis. Islam adalah agama yang lurus. Rasulullah SAW adalah tokoh yang demokratis, bukan tokoh yang nepotis, bukan tokoh yang pokoknya nanti semua keturunanku, keluargaku harus masuk surga apapun kesalahannya lah. Inilah al-Islam. Itulah sosok kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah saya ngomong begitu, ini 50 tahun yang lalu, hebohlah satu masjid itu. Besoknya saya dipanggil oleh Habib Sepuh. Bang Haji, ente ngomong apa kemarin? Sampai ramai itu orang-orang di masjid. Saya bilang, saya ceritakanlah. Ada Habib ngomong begini, Beb. Saya bilang, Qala ta'ala, qala Rasulullah, bla bla bla. Mohon petunjuk, Bib, saya bilang. Apa yang Anda sampaikan itu benar. Apa yang Anda sampaikan itu tidak salah. Tapi saya mohon jangan ulangi lagi kata-kata seperti itu. Kenapa? Karena itu akan merusak ukhuwah Islamiyah. Sejak saat itu saya pendam dalam perut. Saya melihat berbagai macam arogansi, kemungkaran yang dilakukan Habib. Saya nggak mau bunyi lagi. Saking taatnya saya kepada Habib Sepuh tadi. 50 tahun saya tahan itu.
Sampai akhirnya muncul doktrin-doktrin yang tidak bisa diterima akal sehat dan sangat merusak akidah, saya pikir. Itu leluhur kami Al-Faqih Muqaddam, Mi'raj satu malam 70 kali. Astaghfirullahalazim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diizinkan Allah Mi'raj ke Sidratul Muntaha seumur hidup 1 kali. Ketika ada orang mengatakan bahwa moyang kami bisa Mi'raj 1 malam 70 kali, ini telah merendahkan Rasulullah, telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi berita-berita khurafat. Leluhur kami kalau tidak malu sama Allah dapat memadamkan api neraka cuma dengan kelingking. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tadi menghina Nabi, sekarang menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak cerita-cerita khurafat yang lainnya. Ada seorang tukang kacang namanya Sulaiman. Ini tukang kacang sangat cinta sama habaib. Kalau habaib minta kacangnya dikasih semuanya. Saking cintanya sama habaib. Man minta kacang, dikasih semua. Man minta kacang, dikasih semua. Satu saat si Maman mati. Begitu Maman mati, lapor ini orang kepada Habib tadi. Beb, Maman mati. Ini Maman ahli maksiat, ibadahnya berantakan. Datanglah ini Habib, ngasih surat, ditaruh di lehernya di belakang mayit itu. Man, nanti kalau Munkar wa Nakir tanya, jangan dijawab. Kasih aja ini surat, inti masuk surga tanpa hisab. Banyak lagi cerita seperti itu. Leluhur mereka semuanya wali, bisa nurunkin emas dari langit. Yaman itu negeri paling miskin di Timur Tengah. Bagaimana kita percaya dia bisa nurunin emas dari langit? Masya Allah, ini goya nopo. Banyak khurafat-khurafat yang mengajarkan. Ya. Nah, ini membuat satu faktor menguatnya saya, keraguan saya tentang apa iya cucu Nabi ini kayak begini. Muncullah baru tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Muncul apa beliau? Gus Abbas Cirebon Buntet. Saya enggak mengerti ilmu nasab, tapi saya tidak bodoh-bodoh amat untuk meneliti apa yang diuraikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Beliau bercerita di antaranya bahwa yang namanya Ahmad bin Isa, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejak abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai 9 awal itu tercatat di dalam manuskrip kuno. Hanya punya anak 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Hasan. Muhammad, Ali, dan Hussein. Selama 550 tahun itu sejarah menulis itu. Tiba-tiba di abad ke-9 akhir muncul Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa yang keempat. Enggak usah pintar-pintar amat untuk meneliti, untuk menerima hal ini. Cukup punya akal yang waras, cukup punya akal yang sehat,
kita bisa melihat, oh kalau begitu Ubaidillah ini cantolan, cangkokan. Kiai Imaduddin tentu saja sebagai seorang kiai, mujtahid, bahkan bisa menjelaskan secara ilmiah bahwa kepalsuan Ubaidillah ini. Dari sini mulai keraguan saya yang selama 50 tahun itu bertambah menjadi yakin. Tapi baru ilmu yakin doang nih. Saya undanglah Kiai Imaduddin di podcast saya. Kemudian dalam rangka, karena saya saat itu sebagai penengah ingin mencari siapa sih yang benar ini, apakah Ba'alawi, apakah Kiai Imad, maka saya undanglah dari Rabithah Alawiyah sebagai penyeimbang. Saya undang Ustaz Taufik Segaf, tidak hadir. Bahkan saya undang juga Rizik Syihab, tidak hadir. Saya undang juga dari Pekalongan Bapak Lutfi bin Yahya, tidak hadir. Sementara melalui media sosial itu semakin gencar orang mengkritisi beliau, ulama-ulama semakin banyak, semakin bermunculan. Lalu saya undang Profesor Menahem Ali, seorang ahli filologi, ahli sejarah peradaban manusia. Dalam podcast saya beliau menjelaskan bahwa yang namanya Hadramaut, kota Hadramaut itu asalnya dari nama orang yang bernama Hazarmaved. Dia orang dari Kaukasus yang kemudian menjadi Hadramaut. Jadi menurut penelitian secara filologi, orang Yaman ini bukan orang Arab, tapi orang Kaukasus. Berarti mustahil sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menurut Profesor Menahem Ali. Kemudian saya undang lagi Dr. Sugeng Sugiharto dari BRIN. Beliau ahli ahli DNA itu, ahli genetika. Bercerita panjang lebar secara ilmiah, maka bertemulah istilah haplogrup J1 dan haplogrup G. Mereka menjelaskan, beliau menjelaskan panjang lebar bla 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 bla, bahwa subhanallah, 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 ternyata Allah telah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk menjaga kesucian keturunan para nabi. Ternyata DNA-nya itu sudah ditanamkan di dalam setiap manusia. Secara ilmu genetika, haplogrup Nabi SAW adalah J1. Haplogrupnya Ba'alawi, menurut kalau Anda klik di internet familytreedna.com, familytreedna.com, klik saja, tang, akan keluar nanti ada 180 orang Ba'alawi, sebagian dari Indonesia, itu dari Yaman, sebagian kecil dari Indonesia, itu haplogrupnya adalah G, Yahudi Askenazi. Nah, dari 3 disiplin ilmu ini, menurut sejarah, menurut ilmu nasab, menurut ilmu filologi, menurut ilmu DNA, maka muncullah
hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara nasab itu terus dimasalahkan Nabi. Nah, karena Nabi itu dimasalahkan, delalah kersane pangeran, mbah-mbah Nabi itu punya tradisi yang menunjukkan bahwa beliau itu tidak pernah bohong. Misalnya yang paling dekat kita tahu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini orang yang suka tawaf di Ka'bah. Suka tawaf di Ka'bah, kemudian ada pintu di Mekah namanya Babu Syaibah, Babu Syaibah atau Babu Bani Syaibah. Terus sampai tok wau Ilyas. Ilyas itu wa awaluman ahdal budna ila rihabil haramiyah. Ada tradisi memberi hadiah ke Ka'bah. Singkat cerita, Imam Berjanji ini termasuk Sayyid Al-Husaini. Imam Berjanji itu namanya Ja'far bin Hasan Al-Berjanji ini. Beliau berpendapat atau memaklumatkan ulang bahwa Muhammad jadi Nabi itu wajar. Mergo hakikate Muhammad adalah turunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti sama dengan klaim mereka kalau mereka mintoriki Ishak, ya, Nabi-Nabi kayak Nabi Yusuf kan mintoriki Ishak. Berarti kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan kita tahu secara mujma'aleh Ishak ini punya saudara lebih tua namanya siapa? Ismail. Nah, Kanjeng Nabi ini zuriyahnya sinten? Ismail. Lalu itu butuh data empirik, data bahwa Ibrahim itu pernah di Mekah. Kalau betul orang Mekah itu turunan sinten? Ibrahim, maka butuh bukti empirik. Kita harus aniki artefak nopo-nopo bukti-bukti yang pernah menunjukkan Ibrahim di Mekah. Ini terus dijabek pangeran ketika orang Yahudi meragukan status nasabnya sinten? Nabi Muhammad, terus pangeran rangno fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim, bahwa Ibrahim benar-benar pernah di Mekah. Di situ ada batu yang pernah diinjak.